Halo semua, selamat datang di YouTube channel gue, Catur Waskita. Di video kali ini gue bakal meng-unboxing sekaligus nge-review sebuah model kit High Grade Universal Century yang tampil dalam anime series Mobile Suit Gundam The 8 MS Team yang dirilis di Jepang pada tahun 1996. Anime series ini kalau menurut gue salah satu anime yang cukup bagus ya, dan episodenya juga nggak terlalu banyak, cuma 12 episode. Jadi buat kalian yang mau nonton bisa langsung nonton maraton sekaligus ya di weekend mungkin, daripada jalan-jalan kemana-mana macet. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian ngabisin weekend kalian nonton anime ini. Ceritanya juga cukup masuk akal ya kalau menurut gue. Kebanyakan MS-nya ground type, nggak terlalu yang futuristik banget, jadi cukup relate lah dengan teknologi zaman sekarang. Ini adalah model kit dari RGM-79G GM Ground Type buatan Bandai Spirit tahun 2017, yang dalam ceritanya Mobile Suit ini adalah versi sederhana dari RX-79G Gundam Ground Type. Ini dia cover depannya, sebuah karya dari Kinoshita Toмотake, 3 buah GM Ground Type dengan persenjataan yang berbeda yang bakal gue bahas nanti. Dan di belakang kanan kirinya ada Go Fly Type. Model kitnya keren juga sih ini. Ini bagian bawahnya, beberapa pose GM Ground Type yang udah di repaint dan detailing, penempatan beam saber di betis kanan dan kiri, beberapa gimmick artikulasi dan persenjataannya. Ini bagian sampingnya, High Grade nomor 202 dari seri Universal Century. Ini bagian atasnya, ada sedikit cerita tentang si GM Ground Type ini ya. Oh ya, sebelum lanjut, gue mau ngingetin kalau video perakitannya udah tayang ya di YouTube channel gue. Kalian bisa tonton videonya lewat link yang ada di atas ini. Oke, langsung aja kita lihat isi dalamnya ya. Ada 3 bungkus plastik yang isinya terdiri dari 6 buah runner, 1 buah runner polycaps, sepasang beam saber effect, dan 2 lembar stiker. Dan sayangnya marking stikernya cuma nomor-nomor gini aja ya, nggak ada EFF atau EFGF gitu. Kurang lengkap sih menurut gua. Dan ini petunjuk perakitannya, seperti biasa beberapa keterangan tentang si MS-nya dan pose berdiri model kitnya setelah di repaint dan detailing. Bagian dalamnya ada beberapa foto action pose-nya, part list, petunjuk perakitan, dan di bagian belakang ada beberapa foto-foto juga dengan sedikit keterangan, dan bagian bawahnya ada color guide buat kalian yang mau cat ulang. Ini dia model kitnya, sebuah mobile suit dengan desain dan skema warna yang sederhana, cuma abu-abu, orange, dan broken white. Cocok buat kalian yang mau bikin efek-efek battle used atau battle damage gitu ya, dengan warna-warna tanah gitu. Karena putihnya nggak putih-putih banget, berkesan kotor karena udah dipakai di peperangan. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Untuk persenjataan dan aksesoris yang kita dapat, pertama kita dapat sepasang beam saber effect parts warna clear pink. Dan untuk beam saber handle-nya, tempatnya nggak biasa ya. Kalau biasanya ada di backpack, di GM Ground Type ini disimpan di betis bagian luar kanan dan kiri. Berikutnya ada 100 mm machine gun, sebuah senjata standar milik Earth Federation Ground Force yang digunakan selama masa One Year War. Dilengkapi dengan magasin di bawah sini, dan bagian handle dan popornya bisa dilipat kayak gini. Dan senjata ini juga dilengkapi dengan 2 buah magasin cadangan yang letaknya di bagian luar side skirt kanan dan kiri. Lalu ada rocket launcher yang juga dikenal dengan nama Hyper Bazooka, dengan magasin di bagian atas belakang dan sedikit artikulasi di bagian handle-nya. Rocket launcher ini bisa disimpan di bagian belakang waist di sini. Caranya dengan mengganti bagian sini dengan yang ini. Nah, kayak gini. Berikutnya ada net gun, senjata berbentuk bazooka ini menembakkan jaring untuk menangkap mobile suit lawan. Terakhir ada shield, bentuknya sama seperti yang digunakan oleh Gundam Ground Type, yang juga bisa digunakan sebagai senjata untuk pertempuran jarak dekat. Dan shield ini juga dilengkapi dengan kaki-kaki yang dilipat di bagian belakang sini, jadi bisa diposisikan berdiri kayak gini. Oh ya, hampir lupa, kita juga dapat 1 buah tangan kebuka ya, untuk tangan kiri. Lanjut kita masuk ke bagian detail dan artikulasi ya. Dimulai dari bagian kepala sini. Sebentar. Nah, di atas ini di bagian kamera depan ada color correcting sticker warna hijau metalik, hijau chrome ya, sama di belakang sini. Terus di bagian visornya sini, di dalamnya gua panel lining pakai warna hitam sama
pinggirannya gue warnain pakai warna silver. Terus artikulasinya ke depannya segini, belakangnya cuma segini, cuma sedikit. Samping kanan kirinya segini, sama bisa diputar 360 derajat. Terus ke bagian pundak, sebenarnya ini bisa ditarik ke depan kayak gini nih. Nah, ada lebihan begini. Terus ke sampingnya segini, ke depannya segini, belakangnya segini, bisa diputar 360 derajat. Dan di sini juga ada rotasi juga. Untuk di sikunya mantap, bagus. Terus di sini, waduh ini copot. Di bagian sini pergelangan tangan, sebenarnya ada 2 ball joint ya, di bagian luar sini sama di dalam sini. Nah ini, di sini ada ball joint dan di dalam sini ada ball joint juga. Cuma nggak begitu pengaruh ya kalau udah kepasang begini. Cuma bagian luarnya aja yang bisa bergerak. Untuk di bagian pinggang nggak bisa 360 derajat ya, karena mentok sama front skirt. Tapi di bagian sini ada ball joint, jadi bisa nunduk ke depan kayak gini. Nah kayak gini. Ke sampingnya cuma sedikit, cuma dari ball joint dari sini aja. Cuma yang gue agak close ya bagian sini. Nah jadi gampang lepas gitu. Tapi bisa diakalin sih caranya dengan kasih lem aja di sini tunggu sampai kering. Terus kalau udah kering tinggal dipasang lagi, udah keset, udah kuat di sini. Oh ya, bagian depan sini stiker ya. Dan di sini yang bagian putih sini seharusnya stiker juga, tapi gua nggak pakai karena ya kurang lah. Cuma di pinggirnya aja yang di stikerin, jadi bagian dalamnya nih nggak diwarnain putih juga, jadi tetap abu-abu. Jadi gua putuskan buat ngecat aja. Dan hasilnya ya lumayan lah, lebih baik daripada pakai stiker. Terus di bagian belakang sini, di bagian backpacknya, thrusternya cuma bisa digerakin dikit gini aja, nggak ada ball joint di sini. Untuk di bagian waistnya, front skirt tadinya nyatu, tapi gue potong tengah-tengah sini, jadi biar bisa bergerak, digerakin satu persatu kayak gini. Di sampingnya, ke atasnya cuma segini. Terus di sini ada magasin tambahan buat rifle-nya, kanan dan kiri bisa dilepas. Untuk belakangnya nggak bisa bergerak ya, fix. Dan ini bisa diganti sama yang mode tertutup kayak gini. Dan di bagian bawahnya sini, sendi di sini bukan ball joint ya, jadi lebih aman kalau buat dicopot-copot, lebih aman dia. Terus di sini ada sedikit sendi juga buat nambah artikulasi. Dan di sini ada lubang buat kita pasang stand base. Masuk bagian kaki, untuk sendi di bagian paha sini, ini bisa split. Dan di sini ada rotasi juga. Untuk ke depannya segini, dan ke belakangnya mentok segini ya. Terus untuk bagian lututnya, double ball joint bisa sampai belakang begini ya. Dan di bagian samping sini seharusnya stiker ya, tapi belum gue pakai. Nggak tahu mau gue pakai apa enggak. Terus di sini bisa dibuka untuk ambil si beam saber handle-nya. Terus di sini ada 2 sendi, di bagian bawah ada ball joint, yang di atas sendi biasa. Bisa diputar-putar begini. Ke depannya segini, belakangnya segini. Dan samping kanan kirinya segini. Lumayan banyak. Di bagian ankle armor bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini. Terus di sini juga ada sendi nih di bagian bawah sini. Dan ini detail di bagian telapak kakinya. Ada bagian kosong sini ya. Untuk seam line di sini semuanya tertata rapi ya, bagus semuanya. Paling di sini, tapi saru jadi kelihatan kayak pen lining. Semuanya bagus. Dan di sini nggak ada seam lines ya di bagian paha sini, jadi semua partnya dia masukin dari atas sama dari bawah aja. Lainnya bagus, semuanya tertata rapi, nggak ada yang terlalu kelihatan. Dan untuk marking stikernya gue pakai 071 di sini, sama di slot sini 07. Biar sama aja kayak yang di buku petunjuk. Dan di belakang sini gue tambahin 071 juga. Sayangnya kita nggak dapat stiker EFF atau BFGF ya di bagian sini. Kalau misalnya ada, bisa nambah lebih detail lagi, lebih keren. Di sini kita cuma dapat nomor-nomor aja. Paling kalau kalian punya sisa-sisa decal atau marking stiker dari Gundam-Gundam yang lain, bisa kalian pasang di sini buat nambahin detailingnya.
Menurut gua high grade GM Ground Type ini termasuk layak dikoleksi ya, terutama buat kalian yang suka GM. Desainnya menarik, minimalis kotak-kotak gitu kayak tank, dan skema warnanya juga unik. SIM lainnya semuanya tertata rapi, sisa-sisa navmark juga nggak terlalu kelihatan, artikulasinya juga maksimal untuk sekelas GM. Cuman kekurangannya marking stikernya cuma nomor-nomor aja ya, nggak ada IFF atau IFGF gitu, minimal IFSF lah. Terus color correcting stiker di bagian ventilasi di dada sini juga kurang sempurna ya, karena cuma nutupin bagian luarnya aja. Di luar itu, model kit ini udah keren banget sih buat nambahin koleksi kalian ya, terutama karena Mobile Suit GM juga berperan penting buat Art Federation. Jadi kurang lengkap kayaknya kalau koleksi Gundam tapi nggak koleksi GM. Gua rasa cukup ya review gue tentang high grade GM Ground Type ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Atau mungkin kalian ada rekomendasi model kit apalagi yang gue bahas berikutnya. Silahkan komen aja ya. Terima kasih udah nonton video gue sampai selesai. Terima kasih buat semua yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe dulu dan aktifin loncengnya sekalian ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa di like juga dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, seperti biasa, akhir kata, mari menggundam. Bye-bye. Terus di sini ada double ball joint juga di terus di